Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi sudah menang 1-0. Dalam hukum, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Roy Suryo CS, ini tuduhannya, macam-macam dan mencela-mencela. Dulu dia tuduh ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Emang sudah tahu ijazah aslinya kayak apa? Belum kan? Sok-sokan bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi aja nggak pernah nunjukin ijazahnya. Lah kok tiba-tiba Roy Suryo mengklaim kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Terus geser dari ijazah ke skripsinya. Setelah itu geser lagi nuduh dosen pembimbing Pak Jokowi yang katanya palsu. Lah tapi loh, apa buktinya? Apa? Pak Kasmujo, bukan dosen pembimbing skripsi. Waduh, ini nih bukti yang harus Bung Roy tahu. Ini tuh simpel banget loh jawabnya, iya apa enggak? Kenapa Bung Roy Suryo muter-muter banget gitu ya? Beda, Loh, oke. udah mulai cari-cari lagi. Enggak ada. Ini Bung Roy loh, Anda loh Bung Roy ya. Anda yang berusaha untuk memelintirkan hal ini. Kenapa Anda menuduh orang sudah mulai ngomong loh tadi ya? Kalau Pak Jokowi itu tidak pernah mengatakan Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing skripsinya. Karena memang faktanya Pak Jokowi tidak pernah mengatakan hal itu. Kalau Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo ini sebagai dosen pembimbing itu memang pernah. Dan Pak Jokowi juga pernah mengatakan bolak-balik itu juga pernah. Cuma di sini yang berusaha untuk dicari celahnya sama Bung Roy. Gitu. Bung Roy coba menyambungkan perkataan Pak Jokowi yang mengatakan Pak Kasmujo ini sebagai dosen pembimbingnya. Memang Pak Jokowi bolak-balik bertemu dengan Pak Kasmujo untuk menyelesaikan skripsinya. Yang kemudian disimpulkan sama Bung Roy Suryo dan kawan-kawannya, Pak Kasmujo ini sebagai dosen pembimbing skripsinya. Loh, Pak Jokowi nggak pernah loh mengatakan hal itu. Kenapa Anda mengklaim Pak Jokowi seolah pernah mengatakan hal itu? Waduh, bahaya nih. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu nih ada informasi menarik apa hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Kan tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bung Yakub ya, kalau di kampusnya di UI itu dulunya beliau juga sering kok ketemu sama dosen pembimbing akademiknya gitu ya dalam menyelesaikan skripsinya. Karena memang realita di perkuliahan itu boleh teman-teman. Memang tidak secara tertulis dosen pembimbing akademik itu sebagai dosen pembimbing skripsi memang bukan seperti itu. Tapi bukan berarti mahasiswa ini tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademik dalam menyelesaikan skripsi. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga sama Bung Yakub ini. Dulunya saya sering kok ketemu sama dosen pembimbing akademik saya untuk diskusi. Dan itu memang lumrah terjadi di perkuliahan. Mungkin kalian yang mahasiswa pernah lah merasakan hal ini, apalagi mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Pasti pernah merasakan hal ini ketika bimbingan skripsi. Itu tidak kok berarti kalian bertemu dengan dosen pembimbing skripsi saja, tapi ada kemungkinan kalian bertemu dengan dosen pembimbing akademik untuk berdiskusi masalah skripsi Anda, seperti itu. Ya kan? Ayo, para mahasiswa silakan angkat tangan. Emang ya teman-teman, kalau kita bicara sama Bung Roy Suryo itu emang harus sabar bangetnya super duper sabar gitu. Karena ya teman-teman sudah dengerin ya kan tadi, bulat di situ aja, ada aja. Jadi mendingan teman-teman daripada ngomong sama Bung Roy, mending ngomongin sama ini deh. Iya, ini dia. Panci ya, pasti kalau keingetan Panci itu ya keingetan sama Bung Roy Suryo gitu. Jadi mending ngobrolin sama ini aja. Panci gitu ya teman-teman ya, Panci yang mendingan ya daripada dijawab terus bulat begitu saja, mendingan diem saja kayak Panci, ya kan? Betul banget. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Yang berusaha untuk dipelintir oleh Bung Roy Suryo, ya kan? Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu
saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Ini yang berusaha untuk dipelintir oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyatakan katanya Pak Jokowi itu tidak menulis Pak Kasmujo dalam skripsinya. Ya memang Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Memang bukan. Dan Pak Jokowi pun tidak pernah menyatakan itu secara langsung. Kalau Pak Kasmujo itu merupakan dosen pembimbing skripsinya. Memang yang pernah dikatakan Pak Jokowi, Pak Kasmujo ini sebagai dosen pembimbingnya. Ya, tapi bukan pembimbing skripsi, lebih tepatnya pembimbing akademik. Dan bukan berarti Pak Kasmujo pembimbing akademik itu tidak boleh ditemui oleh mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsinya. Boleh teman-teman, seperti yang tadi sudah aku sempat singgung di awal. Terucap tadi ya, ketakutan. Ya ampun, sampai playing victim seperti itu ya. Ternyata itu karena efek ketakutan teman-teman. Ya jadi kita mewajari lah gitu sikap-sikap orang-orang yang berurusan dengan Pak Joko Widodo kemudian dipanggil, ini lagi panik, lagi ketakutan gitu. Makanya sikapnya semacam itu teman-teman. Oh gitu. Tapi agak ini ya teman-teman ya. Agak lucu ketika mereka ini yang menuduh ini itu maksa Pak Jokowi untuk membuktikan ijazahnya asli. Disuruh nunjukin aja, apa sih susahnya? Lah Anda itu yang saya balik nih, nunjukin bukti kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu itu apa susahnya? Kalau kalian sudah menarasikan ini sejak 3 tahun yang lalu, apa susahnya? Coba, nggak bisa kan? Nah kayak gitu kok minta Pak Jokowi untuk membuktikan. Masih sama UGM, tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman sedikit, saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa klaim yang barusan disampaikan oleh Mas Roy Suryo ini sangat berbahaya. Ini pertama kali disampaikan ini. Memang berbahaya. Sangat berbahaya dan berpotensi merugikan banyak sekali pihak. Sehingga saya rasa yang berhak untuk menjawab ini dan melakukan klarifikasi cepatnya adalah UGM. Setuju. Dan karena ini klaimnya nggak main-main menuduh Betul. institusi yang sangat kita banggakan dan percayai di Indonesia melakukan hal-hal yang barusan Mas Roy Suryo itu. Makanya saya ingin sampaikan Humas UGM atau pimpinan UGM mungkin dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dihubungi oleh tim kami untuk kemudian menjelaskan soal ini. Ya. Dan kalaupun tiba-tiba berubah, screenshotnya dan linknya semua sudah saya simpan. Oh. Oke. Ketika kemudian mengubah-ubah itu. Ya. Repot. Bung Rai sendiri aja nggak mau membuktikan gitu loh. Kayak gitu kok nuduh-nuduh orang lain. Terus ketika tadi dibantah oleh dikasih bukti sama Pak Yakub ya, itu kemudian Bung Rai menyela-nyela katanya, lu nggak bisa begitu, nggak bisa begini. Bung Rai sendiri aja kayak gitu. Kenapa meminta orang lain untuk melakukan hal yang tidak Bung Rai lakukan juga? Tapi di sini ngomong-ngomong Bung Rai berani sekali ya, menghina kampus ternama, salah satu kampus ternama Indonesia. Bukannya sebelumnya Bung Rai pernah ini ya membuat narasi kalau saya bangga berkuliah di UGM, menjadi salah satu alumni di UGM, saya bangga. Makanya saya sangat heran ketika ada alumni tapi tidak berani untuk menunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Aneh ya emang lama-lama. Sebelum lanjut aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu nih ada informasi menarik apa hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Permintaan ini datang dari Kiai Nahdlatul Ulama Syarif Rahmat yang menilai tindakan Roy Suryo sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Oh, kan? Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Syarif mengkritik keras langkah Roy Suryo CS yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan motif di balik keinginan mereka untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Kiai Syarif mempertanyakan kepentingan Roy Suryo CS ingin melihat ijazah Jokowi. Dan ia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk menunjukkan ijazahnya. Ia menilai bahwa kisruh ijazah Jokowi kental dengan kepentingan politik. Kiai Syarif Rahmat juga menyinggung bila memang ada yang mengkritik berarti tidak melihat hasil kerja Jokowi. Demi menjunjung kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, Kiai Syarif menyarankan untuk mencabut ijazah Roy Suryo CS.
Adapun kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi sorotan dan diperbincangkan oleh publik meski sedang diproses secara hukum. Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademi dan aktivis Ahmad Hosinuddin mengungkapkan adanya dugaan skenario besar di balik penanganan perkara ini oleh Barreskrim Polri. Ahmad menuding bahwa penanganan kasus ini bukan murni upaya penegakan hukum, melainkan sebuah skema guna menyelamatkan Jokowi sekaligus mengkriminalisasi para pelapor dugaan ijazah palsu. Adapun para pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi adalah seperti Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizmon Hasiholan Sianipar, dan Rizal Fadilah. Tuh kan, Bung Roy gimana? Sudah ada orang yang meminta UGM untuk mencabut ijazahnya Bung Roy ini. Ya bayangin dong, alumni yang sebelumnya mengatakan bangga sekolah di kampus tersebut, kemudian tiba-tiba nih menghina kampus tersebut, merendahkan, meremehkan kampus tersebut, gara-gara ijazahnya Pak Jokowi yang kampus tersebut tidak menjelaskan atau tidak mengiyakan sesuai dengan apa yang Bung Roy harapkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi palsu. Bayangin teman-teman, bayangin. Gimana enggak gitu ya. Kemudian ada orang yang berharap udah cabut aja. Ini sudah tidak pantas lagi yang ulangi. Ini sudah tidak pantas lagi orang yang mempermalukan universitasnya sendiri karena gara-gara ijazahnya Pak Jokowi. Dan teman-temannya yang seangkatan ya, tolong bicara langsung lah. Ceritakan, saya dengar Pak Jokowi dulu juga aktif di Mapala ya. Masa-masa tahun 80 itu Mapala sangat populer sebagai ladang aktivitas mahasiswa selain Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa waktu itu ya. Jadi teman-teman yang juga sama-sama dengan Pak Jokowi aktif di Mapala, bicaralah, terbukalah. Supaya selesai ini, capek rakyat dengan wacana-wacana seperti ini. Ini pembodohan buat masyarakat kita. Loh, Pak Jokowi kan teman-temannya sudah buka suara juga. Ya orang-orang itu yang tidak percaya. Iya kan? Sudah buka suara dari jauh-jauh hari kok. Bahkan UGM-nya juga sudah buka suara soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Lah, tapi orang-orang itu yang tidak percaya. Terus gimana? Maunya tuh gimana sebetulnya? Ini melatus kok Klaten, guys. Alhamdulillah oleh nunutan mau. Ditinggal sopirku. Ditinggal sopirku. Sopirku demi Adi. Ini kernet. Teko ya. Jani ya berdebat masalah ijazah Jokowi. Aku yang ngomong ijazah Jokowi asli, ono ngeyel ijazah Jokowi palsu. Oh ya tadi ditinggal neng dalan aku. Ayo teko no. Rasanya jadi ternyata. Aduh. Kok ini merembet lagi nih? Ini merembetnya bukan ke Pak Jokowi, tapi ternyata huru-hara ini semakin marak di masyarakat. Bahkan sampai ada nih yang profesinya kernet gitu ya. Kernet. Ini sempat cekcoknya tuh gara-gara perdebatan soal jasanya Pak Jokowi. Yang satu yang supirnya mengatakan palsu, yang kernetnya mengatakan asli. Kemudian ini diturunin di tengah jalan. Aduh. Kasian banget loh ya. Kasian banget ya ampun, diturunin di tengah jalan, bayangin. Di luar ini, saya mau tanya, Anda sempat mengalami kecelakaan katanya? Oh iya. Apa kecelakaan apa itu? Itu tabrak motor. Lama tidak pulang dari bar. Bung Rizal Fadilah ini ya, setelah ketabrak motor ya. Reskrim. Kelihatannya sudah sehat ya. Itu ternyata kondisinya Bung Rizal Fadilah terbaru teman-teman setelah ketabrak motor waktu itu. Ya semoga ini Bung Rizal Fadilah ini sehat-sehat terus ya, supaya kalau nanti misalkan dipanggil lagi gitu nggak bisa lah hadir gitu, nggak seperti sebelumnya. Begitulah teman-teman informasi dari kita hari ini. Kira-kira gimana nih pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian mengenai video kita hari ini. Dan teman-teman semuanya, itu tadi informasi dari kita. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri dan Panci saya tentunya pamit undur diri. Sekian, bye-bye.